نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام العابدين نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat Masjid An-Nur Prapen Indah yang semoga Allah senantiasa menjaga kita dengan sebaik-baik perlindungannya. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin, momen salat Jumat adalah momen yang hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Maka tentunya pesan dalam khutbah Jumat itu seharusnya ternikmati oleh para kaum laki-laki. Yang mana tentunya kaum laki-laki di sini bisa dikategorikan adalah seorang ayah, seorang suami, ataukah seorang anak juga. Maka pada kesempatan kali ini ada 3 kisah yang menjadi inspirasi bagi kita, para suami, para ayah, dan para anak, dari para nabi-nabi yang telah memberikan nasihat-nasihat terbaiknya dalam perkara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama adalah tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang terkadang di antara kita salah mengambil sebuah ibrah ataupun inspirasi dari kisah ini. Kisah ini cukup populer ketika Nabi Nuh alaihissalam harus mengalami dilema kehidupan saat anaknya yang dia cintai lebih memilih dengan rasionalitasnya menaiki puncak gunung itu. Maka Nabi Nuh kemudian memanggil, "Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Nak, ikut sama ayah, jangan ikut sama orang-orang yang ingkar itu. Sebuah ajakan yang sangat disukai seharusnya oleh anak, tapi berat dilakukan oleh para ayah. Kenapa? Karena kondisi anaknya, anak yang tidak taat kepada ayahnya. Kondisi anaknya, anak yang di luar ekspektasi seorang ayah. Bahkan kondisi anaknya ini adalah anak yang jauh dari Allah. Maka tapi yang dilakukan oleh Nabi Nuh tetap memanggil dengan panggilan yang indah. Wahai ananda tersayang, ananda tercinta, ikut ayah di batra ini. Namun apa yang terjadi? Takdir Allah lebih memiliki kekuasaan ketimbang apa yang kita ikhtiarkan. Lalu putra Nabi Nuh itu pun tenggelam. Yang menariknya adalah sebagian di antara kita kemudian menjadikan dalil ini pada surat Hud ayat ke-42 sampai 46 ini dengan satu legitimasi bagi seorang ayah yang mendapati fenomena anaknya itu susah untuk diatur, sulit untuk dinasehati, bahkan membangkang, lalu menggunakan dalil ini untuk membenarkan apa yang dia alami, yaitu angkat tangan atau dia mengangkat bendera putih. Apa kalimat seorang ayah? Seorang nabi saja loh tidak bisa mendidik anaknya, apalagi kami. Sebuah kalimat yang menyerah tapi ingin diberikan pembenaran melalui dalil ini. Padahal pesan dalil ini tidak seperti itu. Pesannya apa? Wahai orang tua, sampai kapanpun, seperti apapun status putramu, taatkah atau maksiatkah, tetapi tetap dakwahilah putramu hingga di penghujung nafas anakmu tersebut. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kita, jangan pernah putus asa untuk mendakwahi anak. Jangan pernah putus asa untuk mengingatkan anak. Jangan pernah putus asa
untuk memahamkan tentang Allah kepada anak. Jangan putus asa untuk mendidiknya, jangan putus asa untuk melindunginya, jangan putus asa untuk memberikan yang terbaik kepada anak. Sampai akhir kehidupan anak, Nabi Nuh tetap mendidiknya dengan panggilan, wahai Ananda, ikut dengan ayah di bahtera ini. Para jamaah, khususnya para ayah sekalian, jangan pernah putus asa dengan kondisi kita yang mungkin diuji oleh Allah dengan kepemilikan anak yang di luar ekspektasi kita, jauh dari harapan kita, dan tentunya anak-anak yang mungkin menurut kita belum taat kepada kita. Teruslah memberikan nasihat yang terbaik, sebagaimana Nabi Nuh terus memberikan kebaikan-kebaikan anaknya, mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf hingga di penghujung usia anaknya. Jemaah salat Jumat Masjid An-Nur, yang semoga Allah selalu memberkahi kita dengan segala rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisah ini jamak kita ketahui. Ketika Nabi Ibrahim harus meninggalkan keluarganya demi menjalankan perintah Allah. Seperti kita para ayah, para bapak, para suami, kita harus meninggalkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita rindui, dan kita punya kewajiban kepadanya terhadap mereka untuk melindungi, menjaga, mendidik, dan mengedukasinya. Tapi karena kita ada satu perintah untuk memberi nafkah, dan kita harus mencari nafkah itu keluar rumah dengan cara meninggalkan mereka, meninggalkan kewajibannya, maka terkadang kita dilema dengan kondisi yang seperti itu. Satu sisi kita menjalankan kewajiban untuk memberi nafkah dan mencari nafkah. Satu sisi kita meninggalkan kewajiban untuk melindungi mereka. Maka hal itu juga yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan? Diperintahkan untuk meninggalkan ibunda Hajar. Diperintahkan untuk meninggalkan buah hati yang baru saja dia rasakan kenikmatan memiliki anak. Tapi karena perintah memang harus dilaksanakan, maka ditinggalkanlah dua orang yang disayangi itu. Dan insya Allah kita semuanya mengetahui tentang kisah ini. Walhasil, perintah yang dilakukan itu atas dasar hal yang berat, atas dasar perasaan yang tentunya sangat dilematis, akhirnya membuah sebuah kebaikan-kebaikan. Apa itu? Dulu tanah itu gersang, tanah itu kosong, tanah itu kering. Tanah itu dulu disebut dengan Bakkah, sekarang disebut dengan Makkah. Tersebab apa? Tersebab seorang ayah yang menjalankan perintah Allah atas dasar ketaatan dan keimanan kepada Allah. Sebagaimana kita para ayah, kita sering keluar untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Tapi jangan lupa, ada hal-hal yang memang harus kita lakukan. Saat kewajiban bertemu dengan kewajiban, memang tidak mengapa kita tinggalkan kewajiban itu. Asal yang kita lakukan juga kewajiban. La yutrakul wajib illa liwajibin. Dalam kaidah usul fiqh, boleh kita tinggalkan yang wajib. Selama yang kita lakukan juga hukumnya wajib. Tapi tidak kemudian langsung begitu saja kemudian kita tinggalkan kewajiban itu. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menitipkan pendidikan anaknya, menitipkan penjagaan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesaat Nabiullah Ibrahim kemudian meninggalkan lokasi tempat Hajar dan Ismail diletakkan di situ, maka Nabiullah Ibrahim kemudian berdoa. Dan doa ini oleh para ulama tafsir, salah satu tersebutkan adalah menjadi cikal bakal kota Mekah Al-Mukarramah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surat Ibrahim ayat yang ke-37. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid An-Nur yang saya hormati, dan semoga kita semuanya selalu mendapatkan taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah doa jarang kita gunakan untuk memberikan pendidikan untuk keluarga dan anak-anak kita para ayah. Kalaupun iya, jarang kita menyadari bahwasanya pengaruh doa itu kuat sekali. Maka lihat kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan termaktub pada doa ini. Tahwi ilaihim. Jadikanlah mereka itu condong kepada mereka. Siapa yang dimaksud? Masyarakat itu condong kepada kedua
orang yang dicintai oleh Nabiullah Ibrahim. Sama halnya ketika kita keluar dari rumah, harus bekerja, mencari nafkah, memberi nafkah. Maka saat keluar, berdoalah. Salah satunya dengan doa ini. Agar Allah jaga. Sebagaimana Allah menjaga Nabiullah, Allah menjaga Ibunda Hajar dan Nabi Ismail dalam kebaikan-kebaikan. Meskipun puncak pemimpin tertinggi di keluarganya tidak hadir saat itu. Jemaah salat Jumat, kisah yang ketiga adalah dari Nabi Yakub alaihissalam. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kisah Nabi Yakub alaihissalam ini cukup menarik. Ketika Nabi Yakub merasakan tanda-tanda ajalnya semakin mendekat, Nabi Yakub mengajak komunikasi berbincang dengan putra-putranya, yaitu Nabi Yusuf dan kakak-kakaknya. Nabi Yakub kemudian bertanya, siapa yang kamu sembah jika ayahmu ini wafat? Yang menarik adalah jawaban dari putra-putra Yakub ini. Kalau seandainya kita ditanya, siapa yang disembah setelah ayahmu wafat? Maka jawaban paling simpel dan sederhana adalah Allah yang kita sembah, ya. Tapi menariknya kalimat Allah tidak tersebutkan di awal, tapi Allah disebutkan terakhir, urutan ketiga. Kalimat jawaban Nabi Yusuf dan saudaranya adalah kalimat na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Yang kedua, baru yang ketiga wa ilahan wahidah. Ya, yang kami sembah itu apa yang ayah ajarkan kepada kami. Yang kedua, jawaban putra Yakub, yang kami sembah, yang ayah dapat ajaran dari ayahnya ayah dari ayahnya, dan seterusnya. Baru yang ketiga jawabannya adalah kami menyembah Allah. Seharusnya jawaban Allah diletakkan pertama, tapi ini diletakkan yang nomor 3. Sedangkan yang pertama menyebutkan kami menyembah apa yang ayah sembah. Sehingga para ulama, Imam Al-Qurtubi semisal mengatakan disinilah pesan peran orang tua, peran ayah yang mengajarkan, menjelaskan, memahamkan, mengedukasikan tentang Allah yang harus disembah. Bahkan menariknya, seorang ulama, Syekh Ramadan Al-Buti pernah menyampaikan bahwasanya sosok ayahlah sosok yang wajib mengenalkan Allah kepada putra-putranya, bukan seorang ibu, tapi adalah seorang ayah. Kenapa? Karena semua ketegasan, semua kekuasaan, semua potensi, segala skill, kemampuan ayah lebih mudah untuk mengenalkan Allah kepada putra-putranya ketimbang ibunya. Hadirin, disinilah pesan peran orang tua. Bukan berbicara hanya tentang Allah sebagai zat yang disembah, tapi siapa yang mengenalkan Allah kepada anak-anak. Nah, disinilah peran, dan peran inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diusahakan oleh para ayah. Hadirin jamaah sekalian, para ayah, para bapak, saudaraku sekalian, adik-adik, ketahuilah dari 3 kisah ini, Nabi Nuh alaihissalam semuanya menghimpun pada satu kalimat, wahai para ayah, ambil peranmu dalam mendidik anak-anak. Engkau sibuk di luar, silahkan, itu kewajiban. Tapi jangan lupakan, engkau memiliki peran dalam urusan pendidikan, penjagaan terhadap keluarga. Kenapa? Jika pemimpin hilang, bagaimana dengan yang di bawah? Jika rijalu qawwamuna 'alan nisa itu tidak ada, bagaimana arahan-arahan di keluarga? Maka yang kemudian muncul dalam fenomena-fenomena yang ada, bahkan mulai tahun 2000 sekian sampai kemudian tahun ini, belasan tahun ini, Indonesia selalu memunculkan satu problem. Apa itu? Fatherless country. Keluarga tanpa seorang ayah. Kenapa? Karena permasalahan anak-anak zaman sekarang karena hilangnya sosok ayah yang memiliki, yang mengajarkan, yang mampu untuk mengontrol anak, khususnya tentang aturan-aturan yang ada.
Wahai para ayah, belajar dari 3 nabi ini, mari kita mengambil peran. Jangan melupakan peran. Karena ayah adalah ayat. Ayat adalah tanda-tanda Allah. Sebagaimana wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda ayatun itu adalah ayat, dan tanda-tanda itu adalah kita selalu mendekatkan keluarga kita kepada Allah. Semoga Allah mampukan kita, Allah maukan kita untuk menjadi seorang ayah yang bisa mengajak, menjaga, melindungi, mendidik orang-orang yang kita sayangi untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tidak mengapa kita jauh dari keluarga, tapi jangan sampai lupa tentang amanah kewajiban kita. Nabiullah Ibrahim mengajarkan hal itu. Silahkan kita memiliki aktivitas di luar untuk bekerja, tapi jangan lupa kita harus punya peran untuk memberikan pemahaman-pemahaman kebaikan kepada anak. Kisah Nabi Yakub mengajarkan hal itu. Dan tentunya status ayah tidak akan pernah lepas sampai kapanpun. Siapakah yang dulu wafat? Ayahnya kah? Ataukah putranya? Semuanya dibatasi oleh ajal yang hadir nantinya, sebagaimana diajarkan oleh kisah Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya para ayah sekalian, sebuah pesan yang mendalam, di mana-mana konsep harus kita sadari, tanggung jawab terbesar selalu berada di tangan pemimpin. Kita berbicara keluarga saja, maka tanggung jawab terbesar adalah pemimpin keluarga. Siapa? Kita, para ayah dan calon para ayah. Mari menyadari atas tanggung jawab yang besar ini, bahwasanya keluarga itu bukan hak milik, keluarga hak pakai. Keluarga bukan sekedar titipan, tapi keluarga kita manfaatkan untuk kebaikan diri kita dan kebaikan bersama. Dan insya Allah semoga kita berharap bulan Ramadan akan Allah pertemukan dengan kehidupan kita, maka gunakan, manfaatkan bulan Ramadan untuk bulan kebersamaan bersama dengan keluarga. Karena pesan bulan Ramadan ditutup dengan la'allahum yattaqun. Ayat penutup bulan Ramadan menggunakan sebuah informasi tentang suami istri, tentang keluarga, dan ditutup rentetan ayat Ramadan di 187 surat Al-Baqarah dengan kalimat la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Siapa mereka? Tentunya minimal keluarga dalam kebersamaan. Semoga Allah tautkan hati kita dengan pasangan, dengan putra-putri, dengan cucu-cucu. Semoga dengan itu kebersamaan yang nanti Allah sajikan di bulan Ramadan bisa kita nikmati dalam sebuah kata, inilah keberkahan dalam kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita, memaukan kita untuk sekali lagi bertakarub kepada Allah agar sebuah makna sakinah, ketenangan dalam kehidupan bisa kita raih. Sejenak kita berdoa, berharap minta kepada Allah, bermunajat, memohon kebaikan-kebaikan atas rezeki, titipan, amanah, tanggung jawab yang bernama keluarga ini. Semoga Allah mampukan kita menjalankan tugas-tugas terbaik kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma ya Allah alif baina qulubina wa qulubi azwajina wa auladina wa ahlina ya Allah wa ikhwanina wa akhawatina ya Allah bil iman wa bit tuqa wa bil hidayah wa bil ibadah wa bil ukhuwah. Allahumma antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.